Ya, ratusan supir angkutan umum Jaklingko menggelar aksi mogok beroperasi di depan Balai Kota Pemprov Jakarta. Para sopir mendesak kenaikan upah serta perubahan target jarak tempuh 200 km dalam satu hari yang sulit tercapai. Aksi mogok beroperasi sekaligus unjuk rasa digelar ratusan sopir angkutan umum Jaklingko di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa pagi. Ratusan kendaraan angkot berbagai jurusan parkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan hingga menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi. Aksi yang digelar ratusan sopir angkot Jaklingko dari 8 operator ini merupakan bentuk protes mereka atas upah yang saat ini masih di bawah UPM Jakarta. Mereka juga mengeluhkan target 200 km dalam satu hari yang ditetapkan Pemprov karena dirasa sulit dicapai di tengah kondisi jalan Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Terkait upah kita, saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan juga keterlambatan sering kita alami. Sementara kebutuhan kita sangat mendesak. Jadi itu kontrak yang kita tanda tangani bahwa satu hari itu sebenarnya 200 km karena satu mobil 2 shift, supir pagi dan supir siang. Ternyata ini pun masih banyak yang belum mencapai, artinya berdampak kepada upah yang akan kita terima. Sementara itu, di lokasi berbeda, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Transjakarta hingga Dinas Perhubungan DKI untuk memetakan hingga menyelesaikan persoalan yang dialami para pengemudi mikrotrans. Tadi saya sudah bicara sama Transjakarta dengan Dinas Perhubungan. Dipetakan permasalahan yang mana. Ya. Nanti tanya sama Dinas Perhubungan ya, sudah ada saya minta untuk ditangani. Mau ketemu mereka nggak Pak nanti? Saya udah minta Pak Kadis ketemu. Akibat unjuk rasa ratusan sopir Jaklingko, layanan mikrotrans rute Jak 33, Jak 34, Jak 35, Jak 41, dan sebagainya tidak beroperasi melayani pelanggan. Aksi ini pun sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan macet. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kericuhan mewarnai eksekusi 52 rumah dinas Pertadi di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi saling pukul dan menggembok rumah mewarnai proses eksekusi tersebut. Petugas menarik paksa penghuni rumah yang menolak dieksekusi. Penghuni rumah yang terdiri berusaha mempertahankan rumahnya. Aksi saling dorong hingga saling pukul terjadi antara puluhan petugas keamanan dari PT Shangyang Seri dengan sebuah keluarga yang rumahnya hendak dieksekusi. Saling dorong antara petugas dengan penghuni perumahan juga tak terhindarkan. Warga yang menolak dieksekusi berusaha mengusir petugas dengan menggunakan seng. Pengosongan paksa rumah dinas ini dilakukan karena 52 penghuni rumah telah masuk masa pensiun. Sebelum melakukan pengosongan, pihak Pertadi telah melakukan sosialisasi dan memberikan kompensasi. Sementara warga beralasan penolakan dilakukan karena saat ini masih proses gugatan di pengadilan. Yang udah disepakatin jadi nol lagi gitu loh. Mereka main dorong-dorong sampai ada yang luka kan Bapak juga lihat. Masalahnya yang tahu persis itu DPRD Komisi A. Harusnya kita seperti apa? Karena memang mediasi sendiri kita belum selesai waktu kemarin di Wali Kota. Aksi mahasiswa di depan Patung Kuda Jakarta Pusat berujung ricuh. Mahasiswa yang hendak menuju Istana Negara dihadang polisi hingga terjadi bentrokan. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dengan kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Para mahasiswa tak terima dihadang saat hendak menuju ke Istana Negara. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Akibat bentrokan, Jalan Merdeka Barat menuju Harmoni terpaksa ditutup. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI ini juga menolak revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Mereka menilai revisi UU ini adalah bentuk pembunuhan demokrasi.
bahwa gerakan kita menuntut tagar secara tindak lanjut Order Reformati. Bahwa Order Reformati ini menjadi tagar kita sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh reformasi secara esensial. Para mahasiswa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharam, Ainus melaporkan. Masa dari Aliansi Madura Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa digelar untuk menuntut keadilan usai vonis bebas hakim terhadap Gregorius Ronald Tanur. Aksi bakar keranda mewarnai unjuk rasa massa dari Aliansi Madura Indonesia di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut dilakukan dengan bentuk matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya akibat 3 sikap hakim yang dinilai mencederai hukum. Selain itu, pendemo berorasi dan membentangkan berbagai poster, termasuk poster Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan yang divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan dipimpin Hakim Damanik. Keinginan kami untuk menuntut keadilan seadil-adil mungkin, karena si pelaku dari kepolisian di Polrestabes sudah menyatakan bahwa itu betul-betul ada penganiayaan sampai terjadi pembunuhan. Tuntutannya kepada hakim apa? Bagaimana? Tuntutannya kepada hakim yang vonis itu apa, Pak? Tuntutan kami harus segera dipecat. Dalam unjuk rasa, massa juga menuntut 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur dipecat karena dinilai mencederai hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. Ya, selebgram wanita diamankan polisi karena promosikan judi online di Jepara, Jawa Tengah. Tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Seorang selebgram wanita berinisial KN warga Pecangan, Jepara, Jawa Tengah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara setelah diketahui mempromosikan situs judi online robot slot di akun media sosial Instagram miliknya. Keberadaan tersangka akhirnya terlacak petugas melalui profil akun media sosialnya. Dari unggahan situs judi online tersebut, tersangka memperoleh imbalan setiap bulan senilai Rp1.800.000. Yang mana bahwa tersangka ini merupakan suatu peserta atau afiliator yang mempromosikan judi online kepada masyarakat untuk diajak ikut serta bergabung. Ya, awalnya diajak sama teman. Terus saya tergiur, kemudian saya ikut gabung dengan grup situs judi online.